Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021. Saudaraku, kita bersyukur berada di hari yang keempat. Di bulan Maret ini kita meyakini dan mengimani semua ini adalah kasih Tuhan yang begitu mulia dan sempurna dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab pertama Tesalonika, pasal yang kelima, ayat yang ke-11 berkata demikian. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, buat saudara-saudaraku yang belum mensubscribe program acara Renungan Harian Terpadu pada saat ini, kiranya dapat mensubscribe agar program Renungan Harian Terpadu dapat terlaksana dengan baik karena dukungan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berada di bawah topik saling membangun. Sekali lagi, topik kita di pagi hari ini adalah saling membangun. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, saling membangun maksudnya adalah kita sebagai umat yang percaya dan pengikut Kristus yang sejati dalam setiap kehidupan kita menjalani kehidupan, senantiasa kita harus menopang satu dengan yang lain dan memberikan support. Bila yang lain lemah, kita boleh membangunkan dia untuk dia menguatkan sehingga dia menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kehidupan saling membangun sebenarnya adalah merupakan kehidupan yang menjadi warna bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya, bagi orang pengikut Tuhan. Sebab saling membangun itu penting dalam setiap kehidupan manusia. Nah, saling membangun ini dalam satu komunitas, dalam suatu jemaat ini penting. Sebab bila kita merasakan dalam keadaan menghadapi pergumulan, masalah, atau kesulitan, kesukaran, bila ada saudara-saudara kita, keluarga, sahabat, kenalan, yang datang memberikan topangan doa dan mendukung kita dalam doa, sehingga iman kita terbangun, iman kita bangkit, iman kita kuat, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Tesalonika, agar mereka saling menasihati dan saling membangun. Karena kehidupan menasihati dan saling membangun, ini merupakan dua hal yang perlu ada dalam setiap kehidupan orang yang percaya dalam mengiring Tuhan. Karena itu saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita saling membangun satu dengan yang lain dimanapun kita berada. Profesi apapun, mari kita tetap saling bergandengan tangan. Sehingga yang satu merasakan ada sesuatu kekurangan, boleh kita tutupi agar mereka tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini, bacaan ini menguatkan kita sekaligus mengingatkan kita untuk kita saling membangun. Mengapa dikatakan kita harus saling membangun? Dengan maksud supaya kita mengiring Tuhan tetap kuat. Sebab kalau kita mengiring Tuhan kuat, maka hati kita akan teguh, semua dapat kita lakukan dengan baik, karena dilakukan dengan hati yang gembira. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebab itu kita perlu mengingatkan kepada saudara-saudara kita, sesama kita, agar tetap melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Karena dilakukan dengan segenap hati, itu juga mengingatkan sehingga saudara-saudara kita dibangun imannya, dikuatkan hatinya, dan dia dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita mengevaluasi kehidupan kita bila mungkin selama ini
kita mungkin agak egois, hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri. Sudah tiba waktunya untuk kita saling membangun, saling mengingatkan, saling peduli, saling memperhatikan satu dengan yang lain sebagai sesama tubuh Kristus, agar kita bertumbuh bersama dalam kasih-Nya. Dan kalau kita boleh bertumbuh bersama, maka kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Sebab itu alangkah indahnya apabila dalam satu jemaat, satu komunitas, satu persekutuan, kalau terjadi kehidupan saling membangun, artinya setiap orang yang terlibat di dalamnya bersuka cita. Ada satu kekeluargaan, ada satu kebersamaan, karena merasa yang lain sepenanggungan, sehingga boleh tertolong, tercipta kesatuan dan persatuan kerukunan dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan, dalam satu jemaat. Inilah memberikan pengertian kepada kita supaya kita harus saling membangun. Dengan saling membangun sekali lagi, iman kita dikuatkan, hati kita diteguhkan, bahkan jiwa kita dikuatkan kembali oleh Tuhan. Sehingga muncul kesegaran, muncul suasana baru yang membuat kita tetap bersemangat dalam mengiringi Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, tantangan, pergumulan hidup. Tapi kita apabila saling membangun tercipta, yakinlah kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Di minggu-minggu Prapaskah ini, saudaraku, di minggu-minggu sengsara ini, memaknai pengorbanan Kristus, yaitu dengan kehidupan kita untuk saling membangun satu dengan yang lain, agar kehidupan kita hari demi hari semakin berkualitas di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita bekerja, berkarya, yakinkan dalam diri kita, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu atas firman-Mu mengingatkan kami untuk kami saling membangun satu dengan yang lain, agar sebagai tubuh Kristus, sebagai warga gereja, sebagai sebuah persekutuan di dalam Tuhan, untuk kami saling mendukung satu dengan lainnya, menopang, saling menguatkan di dalam Tuhan, agar kami boleh maju bersama di dalam Tuhan, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudaraku yang mengikuti program ini, Tuhan tetap menguatkan iman mereka, untuk tetap teguh di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya, apapun tantangan, pergumulan, kesulitan yang sedang terjadi, Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur dan penyerahan kami kepadamu. Kami berdoa, bersyukur dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, selamat pagi. Biarlah kita tetap sehat, tetap semangat, tetap dapat menjalankan aktivitas kita. Kita yakin dan percaya, dalam sedetik pun Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.